Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita berusaha lagi menambah ilmu pengetahuan agama kita. Mudah-mudahan dalam urusan dan usaha kita berterus-terusan menambah ilmu pengetahuan, khasnya ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat mati syahid. Kita akan mendapat mati syahid. Nah, topik pembahasan kita pada pagi ini adalah pahala bagi orang yang mati syahid. Siapa sebenarnya orang yang mati syahid? Apa maksudnya? Apakah orang yang berperang di jalan Allah, bertempur secara fizikal sehingga mati terbunuh oleh orang kafir? Apakah mati syahid hanya membawa makna tersebut? Tidak. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail jenis-jenis mati syahid. Pembahasan kita di bawah tajuk pahala bagi orang yang mati syahid adalah lanjutan daripada urutan tafsir kita surat Ali Imran ayat 139, ayat 169 hingga ayat yang 175. Untuk menghemat masa, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab terjemahannya nanti sama ada terjemah harfiah atau maknawiyah akan menyusul kemudian. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Setelah Allah SWT menerangkan pada ayat-ayat terdahulu tentang hasutan orang-orang munafik agar mereka, umat Islam, jangan ikut dalam perang Uhud. Allah SWT dah ceritakan itu semua pada ayat sebelum ini. Maka pada ayat berikutnya pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kelebihan atau pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk orang-orang yang berjuang hingga mati, yang kematian mereka itu dipanggil dengan mati syahid.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mereka itu mati. Jangan cakap orang yang mati berjuang di jalan Allah itu mereka itu mati. Jangan. Bahkan mereka sebenarnya hidup. Di sisi Tuhannya mereka diberi rezeki. Allahu Akbar. Allah melarang orang-orang yang beriman mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Sebenarnya mereka hidup. Di dalam kubur mereka hidup. Bukan sekedar hidup, mereka diberi oleh Allah rezeki lagi. Allahu Akbar. Lihat kelebihannya kita belajar tafsir. Kita dapat panduan. Itu sebabnya syaitan bersungguh-sungguh agar kita jangan dekati Al-Quran. Sebagaimana firman Allah pada ayat 98 dari surat An-Nahl ayat 98. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, awalilah bacaanmu dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Sebab syaitan maunya kita jangan dekat dengan Al-Quran. Tapi kalau kita lawan juga lalu kita baca, apa syaitan kata? No problem. Tak baca-bacalah. Jangan faham maknanya. Lalu kita belajar juga. Selain membaca dengan tajwid yang baik, lalu kita ikuti dengan tafsir. Semulanya syaitan mau jangan belajar tafsir. Tapi kita lawan juga. Iblis akan kata, no problem. Bacalah Quran, belajarlah tafsir, tapi jangan diamalkan. Sampai begitu usaha syaitan. Ada satu lagi. Andai kata orang tersebut lawan, selain baca Quran dengan tajwid yang betul, belajar tafsir Al-Quran sehingga faham, lalu mengamalkannya. Iblis kata, no problem. Asalkan kau jangan sampai-sampaikan. Jangan kamu share. Jangan kamu sebar-sebarkan. Jangan kamu share dengan kawan-kawan kamu. Itu kerja syaitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata ulama tafsir, kehidupan yang dimaksudkan oleh Allah yang akan diperolehi oleh orang-orang yang mati syahid. Kehidupan di alam gaib. Bukan kehidupan di dunia.
Orang mati di alam barzakh, itu alam gaib. Mereka diberi rezeki. Apa jenis rezeki itu? Jangan bincang. Jangan bincang. Pokoknya mereka diberi oleh Allah rezeki. Wahum yurzaqun. Makan, minum, pakaian, pasangan, hiburan. Jangan bahas. Sebab itu kehidupan di alam gaib. Ini menguatkan lagi mereka diberi rezeki, menguatkan lagi bahawa mereka itu hidup di alam barzakh. Itu sebabnya barangkali jamaah masih ingat setiap manusia melalui 5 alam. Alam gaib, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Itu sebabnya kata salafus salih, khuliqal insan lil abad, walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Manusia dicipta oleh Allah adalah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Itu sebabnya manusia bila mati, bukan habis perkara. Tidak. Mereka hidup di alam barzakh. Nasib mereka tergantung. Sampai di mana aktiviti yang mereka lakukan di atas muka bumi. Kalau rajin menghadiri majlis ilmu, rajin salat malam, ihsan pada mak bapak, jauhi larangan-larangan Allah, mereka layak mendapat nikmat kubur. Begitu juga sebaliknya. Anda kata larangan-larangan Allah dilanggar, suruhan-suruhan Allah tidak dibuat sampai mati, tidak mau tobat, menunggu di alam barzakh, azab kubur. Begitulah seterusnya nanti bila kiamat. Di sana ada 2 tempat syurga dan neraka. Jadi bila berakhirnya hidup manusia? Tak berakhir. Tapi ingat, corak hidup kita setelah mati sangat ditentukan oleh kerajinan kita. Terutama mendalami selok-belok agama, termasuk memantapkan akidah, memahami Al-Quran dan mengamalkannya secara menyebarkannya kepada orang lain. Bila itu kita lakukan, lalu kita mati, kita juga tergolong sebagai orang yang mati syahid. Nanti Ustaz jelaskan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bal ahya'un, mereka sebenarnya hidup inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Sehingga kata para ulama di sisi itu dengan membawa makna indiyah karamiyah, yaitu di sisi dengan makna kemuliaan. Bukan di sisi Allah dengan makna masafah, distance, jarak, bukan. Bukan dengan makna itu. Tapi indiyah karamah, yaitu di sisi Allah dengan makna kemuliaan yang diberi oleh Allah. Lalu Allah jelaskan pada ayat berikut. Bagaimana keadaan mereka?
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka dalam keadaan gembira. Setelah mati mereka dalam keadaan farihin, farah. Maknanya happy. Disebabkan kurnia Allah yang diberikan kepada mereka. Fadl. Kelebihan yang Allah bagi pada mereka. Mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka. Mereka gembira dalam kubur. Mereka juga happy, bergirang hati terhadap saudara-saudara mereka yang akan menyusul setelah mereka, yang kalau boleh juga mati syahid. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak perlu bersedih hati. Hadirin dan hadirat, ayat ini memberi suatu gambaran. Orang-orang yang mati syahid atau syuhada, mereka gembira dengan nikmat daripada Allah. Mereka juga gembira terhadap kawan-kawan mereka yang masih hidup, yang meneruskan perjuangan, menegakkan kebenaran. Yang kelak akan menyusul mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang akan menyusul. Itu sebabnya doa bila kita masuk kawasan perkuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, hei orang-orang Islam lelaki dan wanita. Wa inna bikum insyaallah lahiqun. Dan kami insyaallah tak lama lagi akan menyusul kamu. Begitu doa dan salam kepada ahli kubur. Jangan lupa bagian terakhir itu, bahwa kita juga akan menyusul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa nikmat mati syahid. Dalam sabdanya, "Ma min nafsin tamutu laha indallahi kharun, ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun yasurruha an turja'a ila dunya illa syahid. Fa innahu yasurruhu an yurja'a ila dunya fayuqtalu marratan ukhra mimma yara min fadli syahadah." Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak ada seorang pun yang mati lalu memperoleh kebaikan dari sisi Allah. Lalu mereka minta kepada Allah agar dihidupkan balik, kecuali orang yang mati syahid. Ustaz ulang sekali lagi. Orang yang sudah mati lalu mendapat nikmat dari sisi Allah, kan sepatutnya mereka happy dengan nikmat itu. Tapi tidak. Bukan tidak happy. Karena besarnya ganjaran orang yang mati syahid mendapat penghormatan dan nikmat daripada Allah. Mereka mohon pada Allah agar hidup balik ke atas muka bumi.
Lalu mereka berjuang lagi agar mati syahid lagi. Nah, kali kedua ini nanti bila dapat ganjaran berganda daripada Allah, mereka happy. Mereka minta supaya hidup lagi. Biarlah mati berkali-kali dalam keadaan mati syahid. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Macam itu. Ustaz teringat kata-kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang khulafaur rasyidin. Apa kata Umar? Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Andai kata kepadaku diberi oleh Allah pilihan. Andai kata Allah beri padaku pilihan antara mati dengan hidup, terus hidup, aku menginginkan agar Allah hidup aku terus menerus selagi ada dua syariat. Ustaz ulang sekali lagi. Umar ibn Khattab adalah orang kedua setelah Abu Bakar dari 10 sahabat Nabi yang garanti masuk syurga. Garanti masuk syurga. Tapi beliau buat andaian. Andai kata Allah Subhanahu wa taala suruh aku pilih antara terus hidup dengan mati, aku akan memilih untuk terus hidup selagi ada dua syariat. Pertama, syariat mati syahid disebabkan berjuang di jalan Allah. Yang kedua, syariat kedua, qiyamul lail. Ustaz ulang sekali lagi. Andai kata aku disuruh oleh Allah pilih, make your choice, antara terus hidup atau mati, aku akan pilih agar aku terus hidup selagi ada dua syariat, yaitu mati syahid dan qiyamul lail. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Betulkah? Betul tak? Dua syariat itu adalah dianggap paling berat. Berjuang hingga mati syahid. Qiyamul lail. Bila dengar saja qiyamul lail, alah mula loyo, lesu. Bila ada pengisytiharan atau pengumuman, mari kita berjihad melawan orang kafir. Betul tak? Setengah umat Islam kalau boleh menyorok di bawah katil. Karena tak mau. Karena benci. Tapi Umar ibn Khattab tidak. Beliau lebih memilih untuk terus hidup agar dapat fadilat mati syahid dan fadilat qiyamul lail. Ini memberi makna Umar faham tentang kelebihan mati syahid dan kelebihan qiyamul lail. Sebabnya orang yang memahami hakikat ini, mereka tak serik-serik berjuang di jalan Allah. Mereka tidak ingat letih terus menyebarkan kebenaran sampai mereka mati. Sebab itu juga tergolong mati syahid.
Dan yang kedua, karena kelebihan qiyamul lail. Itu sebabnya kita buat qiyamul lail, karena ganjarannya sangat besar. Apalagi Nabi bersabda, salat yang paling afdal setelah salat fardu yang 5, setelah itu yang paling afdal adalah salat malam. Nah, bagus juga kalau Ustaz sebut di sini. Bukankah hari ini sudah tidak ada lagi orang yang mati syahid, Pak Ustaz? Sebab tidak ada lagi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Salah pandangan itu. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, paling kurang 5 jenis orang mati syahid. Orang yang mati karena beranak. Orang yang mati tenggelam, lemas. Orang yang ditimpa oleh benda berat sehingga mati. Orang yang sakit perut karena ada masalah perut, akhirnya dia mati. Dan yang kelima, orang yang mati karena penyakit taun, termasuk COVID-19. Hadis Nabi. Malah dalam hadis-hadis yang lain, juga seseorang itu mati syahid apabila dia terus mendalami selok-belok agama secara istiqamah dan konsisten. Lalu dia mati. Bayangkan sabda Nabi. Orang yang menuntut ilmu, kemanapun mereka pergi, kalau melalui lautan, semua ikan-ikan di lautan mendoa untuk keselamatannya. Jika di darat, semut-semut pun mendoakan untuknya. Kalau naik kapal terbang, semua burung-burung mendoakan untuk keselamatannya. Itu sebabnya menuntut ilmu, khasnya ilmu agama, mesti istiqamah. Begitu juga orang yang berjuang menegakkan kebenaran. Lalu dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, lalu mati, disiksa oleh penguasa-penguasa zalim. Itu pun termasuk ke dalam mati syahid. Luas makna mati syahid. Semuanya akan mendapat ganjaran yang istimewa dari sisi Allah Azza wa Jalla. Cuma bezanya, mati syahid karena peperangan tidak perlu dimandikan dan dikafankan. Cukup salat dan kebumikan. Tak perlu dimandikan orang yang mati syahid. Tak perlu dikafankan dengan kain putih. Sebab mati syahid maknanya mati yang disaksikan oleh malaikat. Ada pula yang mengartikan orang yang mati syahid itu dalam peperangan, dalam keadaan berdarah, dalam keadaan pakaiannya koyak-koyak, darah dan pakaiannya yang koyak-koyak karena pedang, lembing, musuh itu, semua itu akan jadi saksi. Itu makna syahid. Allahu Akbar. Hanya saja, karena peperangan secara fizikal sudah tidak wujud lagi, bukan bermakna hari ini kita tidak layak mendapat mati syahid. Mati syahid dengan cara yang lain. Perjuangkan agama Allah. Sebarkan kebenaran. Tambah ilmu agama. Mati dalam keadaan demikian juga dikategori sebagai mati syahid. Cuma bezanya yang mati karena melahirkan anak, yang mati karena sakit perut, yang mati karena taun,
wabak, mati karena ditimpa, mati karena lemas, mereka hendaklah dilaksanakan 4 kewajiban orang hidup. Mandikan mereka, kafankan mereka, salatkan jenazah mereka, dan kebumikan. Dia berbeza dengan mati syahid dalam peperangan tadi. Dalam perang Uhud umpamanya, Sayyidina Hamzah, pakciknya Rasulullah, terburai perutnya. Beliau mendapat gelaran Sayyidus Syuhada, penghulu semua orang-orang yang mati syahid. Pakcik Rasul bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Mas'ab bin Umair. Hadirin dan hadirat tahu siapa Mas'ab? Mas'ab orang Mekah. Dia anak seorang janda kaya. Ketika kafirnya karena banyak duit, dia menjadi idaman setiap gadis zaman itu. Karena kayanya. Mas'ab bin Umair. Bila dia berjalan, semua orang menunggu-nunggu. Terhidu perfume atau atar yang sangat harum, luar biasa yang dia pakai. Karena kekayaannya. Begitu dia dapat hidayah memeluk agama Islam, maknya tidak reda. Ibu Mas'ab tidak reda. Sehingga dihentikan segala pemberian harta. Bila kau tidak kembali kepada agama nenek moyang, jangan kau harap Mas'ab, mak akan berikan engkau harta. Sampai maknya pura-pura sakit. Tidak makan beberapa hari. Apa kata Mas'ab? Wahai ibu, makanlah supaya ibu sehat. Aku tidak akan makan selagi engkau tidak kembali ke agama asal. Mas'ab ulang lagi, makanlah mak. Makanlah ibu. Sampai ke suatu peringkat, maknya sudah sakarat. Mengharapkan anaknya Mas'ab bin Umair hiba, kasih, sehingga dia meninggalkan Islam. Coba dengar apa kata Mas'ab. Wahai ibu, kalau ibu ingin terus hidup, silakan makan. Kalau ibu hanya akan makan bila aku keluar dari Islam, jangan sekali-kali ibu harapkan aku akan murtad. Walaupun akibat keyakinanku ini membuat ibu mati karena tak mau makan. Sampai ke peringkat itu, Mas'ab berkata kepada ibu kesayangannya. Dia tak mau patuh dengan kehendak ibu. Itu sebabnya Mas'ab sejak daripada itu membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menangis melihat Mas'ab yang sebelumnya hidup mewah, pernah dilihat oleh Nabi menjahit sepatunya sendiri yang sudah koyak, menambal bajunya sendiri. Nah, dalam perang Uhud, Mas'ab bin Umair yang pegang panji Islam paling depan. Apa yang terjadi? Oleh musuh dipotong tangannya. Dia terus berjalan.
memegang panji di sebelah kirinya. Panji, bendera, dipotong lagi, terjerembab. Akhirnya mati syahid. Beliau dikebumikan dengan pakaian yang koyak-koyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu orang dulu berjuang sampai ketitisan darah yang terakhir, ingin menegakkan kebenaran. Kita hari ini, orang pulaukan saja sedikit, dah give up. Mengapa jadi insan pengecut sangat? YouTube yang bagus-bagus tak berani nak share. Bukankah itu namanya kita juga berjihad? Walau apa orang kata. Yes. Hamzah dan Mus'ab bin Umair selalu disebut-sebut sebagai orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Allah berjanji bahawa dia tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala untuk orang-orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Hakikat ini tercantum dalam ayat berikutnya. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Bergirang hati. Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Orang beriman di sini dengan maksud orang yang mati syahid. Allah tidak sia-siakan. Keletihannya dulu dalam menyebarkan kebenaran dibalas oleh Allah dengan balasan yang berbaloi, berganda-ganda. Itu sebabnya Ustaz selalu ucapkan kepada orang yang menderma untuk pembinaan masjid, pondok pesantren, Ustaz selalu gunakan. Mudah-mudahan tuan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah di akhirat nanti. Itu doa. Memang Allah tidak akan menyia-nyiakan. Itu jihad juga. Nah, di sini Ustaz ada sebut secara ringkas tentang Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Selanjutnya Allah berfirman, Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka-luka dalam peperang Uhud. Mereka tetap taat pada Allah dan Rasul. Bagi orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Itu sebabnya iman kita mesti mantap. Kita mesti pertingkatkan ketakwaan. Maksudnya Allah menerangkan bahawa di antara sifat syuhada, orang yang mati syahid, ialah mereka yang senantiasa mentaati Allah dan Rasul. Itu sebabnya mengapa kita perlu banyak tahu tentang Quran. Sebab Quran kalamullah. Kita perlu banyak tahu tentang hadis Nabi. Sebab hadis Nabi itu adalah kalamur Rasul. Macam mana anda taat Allah dan Rasul? Bila kehendak Allah, kehendak Rasul kita tak tahu. Ini di antara topik
kuliah duha minggu hadapan. Bukan di sini, tapi di Teluk Tok Kun, Penang. Bagi mereka yang tinggal berdekatan, silakan datang. Kuliah duha. Sebelumnya kuliah setelah Isyak. Dan berikutnya forum bersama Ustaz Datuk Husin Yi tentang akidah. Mudah-mudahan ada rakamannya. Boleh didengar YouTube-nya oleh para jemaah sekalian. Ingat ya, jadual kita mulai esok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis sahaja. Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin Ustaz akan berada di Penang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Allah menerangkan bahawa di antara sifat syuhada, orang yang mati syahid, pertama sekali mereka mentaati Allah dan Rasul senantiasa. Walaupun ketika itu badan mereka luka-luka karena kecederaan perang Uhud. Allah menjanjikan bahawa untuk mereka yang berbuat baik dan bertakwa akan mendapat ganjaran besar dari sisi Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikut. Sila perhatikan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillah. Terjemahannya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, orang yang taat pada Allah dan Rasul, ada orang yang menyampaikan pada mereka, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan tersebut menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ceritanya macam ini. Panglima perang musyrikin Makkah dalam perang Uhud, iaitu Abu Sufyan, sesudah dapat mengalahkan umat Islam dalam perang Uhud, mereka balik ke Mekah. Dalam perjalanan balik ke Mekah, Abu Sufyan teringat, mengapa kita tidak tumpas sampai ke akar-akarnya Muhammad dan pengikutnya? Mengapa kita biarkan mereka hidup? Seperti istilah, mereka merasa perlu untuk ethnic cleansing, penghapusan orang Islam sehabis-habisnya. Lalu mereka bercadang untuk balik lagi, untuk menghabiskan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Lalu berita tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpulkan para sahabat.
walaupun mereka masih lagi menderita luka-luka. Bersiap kamu sekalian, wahai para sahabat. Cuma Nabi batasi. Mereka yang ikut perang Uhud saja. Jangan sertakan orang-orang munafik. Kan perang Uhud, Nabi bawa 1,000 orang. Lalu berpatah balik 300 orang. Karena termakan dengan hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Mereka jangan diikut sertakan. Begitu juga sahabat-sahabat yang tidak taat dan patuh. Dari 50 orang tentera pemanah, 10 orang saja yang patuh. 40-nya turun. Yang itu jangan ikut. Nabi pilih yang pure. Betul-betul ikhlas. Ini yang dimaksudkan. Begitu mereka dikatakan, hati-hati, musuh sedang dalam perjalanan untuk menumpaskan kamu. Takutlah kamu. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang ikhlas hanya berkata, apa jawab mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah sebaik-baik pelindung. Itu dia kata-kata orang beriman. Jangan takut. Termasuklah hari ini. Jangan kamu sampaikan itu. Walaupun kita tahu itu kebenaran. Berapa banyak hari ini orang yang berdakwah ikut mainstream. Harus perdana. Kalau umat dah buat macam itu, tak usah tegur, tak usah tegur. Padahal kita tahu itu ada unsur syirik. Padahal kita tahu itu ada unsur khurafat. Bahwa kita tahu bahwa itu ada unsur bid'ah. Jangan sentuh. Banyak orang yang termakan. Walaupun tahu mereka tak mau cakap. Itu bukan ulama yang sebenar. Ulama yang sebenar, mereka tidak pernah takut dalam menyampaikan kebenaran. Ingat selalu sikap yang disuruh oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan saja hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, ingkar, kafirlah kamu. Ulama pula adalah penerus tugas Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama juga mesti punya sikap seperti sikap Nabi. Sampaikan kebenaran. Cuma caranya perlulah berhikmah. Sopan santun, sebagaimana kita sebut. Maafkan orang yang menolak. Sopan santun, jangan dengan kata-kata kasar. Itu tentang teknikal atau cara. Kita baru belajar 2 hari yang lalu. Hukum hakam ada 2. Ada al-ahkamu asy-syar'iyyah, yaitu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan jangan lupa, kita ada satu lagi hukum yang disebut dengan al-ahkamul akhlaqiyah,
hukum hakam akhlak, teknikal, cara. Dakwah hukumnya wajib. Paling kurang fardu ain, kata setengah ulama. Mesti berdakwah. Itu hukum syarak. Apa dia al-ahkamul akhlaqiyah? Hukum akhlak, berdakwah ada cara. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Qarribu wala tunaffiru. Rangkul orang, jangan buat orang lari bertempiar dari kita. Karena bahasa kita yang kasar. Itu Allahu Akbar. Islam penuh dengan disiplin. Islam penuh dengan ilmu. Ingat, Islam adalah cara hidup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Sebelum Ustaz baca ayat ini, terjemahannya, Ustaz sambung sedikit. Rencana Abu Sufyan dan musyrikin Mekah untuk balik lagi, untuk cleansing, menghabiskan sehabis-habisnya Muhammad dan pengikut-pengikutnya, akhirnya tak jadi. Apa sebab tak jadi? Karena Allah masukkan rasa takut di hati Abu Sufyan. Rasa takut di hati tentera-tentera musyrikin. Kita dah sebut baru-baru ini. Allah beri Nabi Muhammad kelebihan yang Allah tak bagi kepada nabi-nabi yang lain. Satu di antara yang 5 ini, Allah masukkan di hati orang-orang kafir. Allah masukkan. Bila masukkan rasa takut di hati orang kafir, akhirnya mereka tak jadi menyerang. Padahal Nabi Muhammad sudah bergerak menuju ke suatu kawasan yang dipanggil dengan Hamra'ul Asad, iaitu satu kawasan antara Madinah dengan Mekah. Lebih kurang 8 batu dari Madinah. Akhirnya tak jadi peperangan. Itu sebabnya dalam ayat yang Ustaz baru baca tadi, ada 4 janji Allah yang Allah akan bagi pada mereka. Karena tak jadi perang, apa kata Allah? Maka mereka kembali dengan nikmat kurnia yang besar dari Allah. Mereka dapat nikmat. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. 2. Mereka mengikuti keredaan Allah karena mereka mendapat reda Allah. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Jadi berkat tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung, akhirnya mereka dapat 4 nikmat. Pertama, keselamatan. Mereka dapat nikmat, dan nikmat itu yang dimaksudkan nikmat adalah keselamatan. Yang kedua, mereka dapat fadilat atau kurnia. Maksud kurnia, kata ulama tafsir, keuntungan dagangan. Mereka sempat berdagang pula. Yang ketiga, mereka terhindar daripada kecederaan, yaitu tak jadi berperang. Dan yang keempat, mereka mendapat keredaan Allah, yaitu disebabkan kepatuhan mereka dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah sebut ganjaran untuk mereka. Nah,
Kita sampai ke ayat yang terakhir, ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Terjemahannya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maksudnya, bagus direnung. Mereka itu adalah syaitan-syaitan. Siapa? Musyrikin Makkah. Termasuk orang-orang munafik yang berpatah balik sebanyak 300 orang. Allah menerangkan bahawa orang-orang munafik yang menakut-nakutkan tentera Islam agar jangan ikut berperang, sebenarnya mereka adalah syaitan-syaitan. Apa makna syaitan? Jangan lupa, syaitan diambil dari kata syaitana, yang artinya ba'uda, jauh. Itu sebabnya kata ulama akidah, syaitan dipanggil syaitan karena kerja syaitan senantiasa ingin menjauhkan manusia daripada kebenaran. Senantiasa berusaha menjauhi dengan apa yang Allah suka. Contoh mudah. Allah suka tak bila kita ikut kelas online, tambah ilmu? Allah suka tak? Bila ada kawan-kawan kata, tak payahlah, ustaz tu bercakap itu-itu saja. Syaitan lah itu. Itu syaitan. Syaitan maknanya orang yang ingin menjauhkan kita dari kehendak Allah, keredaan Allah, apa yang Allah suka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mereka menyatakan jumlah musuh amat banyak. Lihat tu, umat Islam ditakut-takutkan, mereka itu ramai, awak sedikit. Bukankah itu bermakna awak menyerah leher untuk disembelih? Itu semua suara syaitan. Mereka juga mempunyai senjata yang lengkap. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mujahidin, pejuang-pejuang, agar jangan terpengaruh dengan hasutan mereka. Tetapi takutlah kepada Allah dan bersedialah berperang bersama Rasulullah jika mereka benar-benar beriman. Di sini pentingnya iman itu. Imanlah yang membuat kita tak pernah serik, tak pernah penat untuk menyampaikan kebenaran. Sebab kita tahu, bila hasil penyampaian kita itu orang ikut, sebanyak mana orang ikut, sebanyak itu kita juga akan dapat ganjaran. Bukan di sini, nanti setelah kita mati. Itu iman. Syaitan senantiasa, jangan ikut. Nanti kamu dipulaukan orang. Allahu Akbar. Mereka lebih tertarik dengan sanjungan manusia daripada sanjungan Allah. Salah. Itu orang yang tidak ada iman. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Di sini ada 7 pertanyaan yang Ustaz akan jawab secara singkat.
Tolong fokus. Pak Ustaz, apa hukum wanita yang sedang berhadas besar, haid atau nifas, mengaji Quran dengan menggunakan mashaf Al-Quran? Hadirin dan hadirat, pertanyaan ini sudah selalu dipertanyakan. Membaca Al-Quran, kata para ulama, tidak salah dalam keadaan haid dan nifas. Apalagi ayat Quran itu merupakan ayat-ayat wirid. Wirid maknanya amalan tetap pagi petang. Kita kan dianjurkan pagi baca 10 ayat surat Al-Kahfi. Kita juga digalakkan pada hari Jumat baca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah juga bersabda, siapa yang membaca surat Al-Baqarah 10 ayat, 5 ayat pertama, Ayatul Kursi, dan 2 ayat berikutnya, dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, niscaya Allah akan lindungi dia, dirinya, keluarganya, dan hartanya. Bila itu dilakukan pagi dan petang, itu namanya wirid. Para ulama sepakat mengatakan iya boleh. Begitu juga bagi wanita-wanita yang penghafal Quran. Mereka kadang-kadang datang haid sampai 5 hari, 7 hari, 10 hari. Bila Quran tidak dibaca, mereka akan lupa. Kata Imam Malik, boleh baca Quran bagi orang yang berhadas besar. Cuma yang mereka berbeza pendapat bila memegang mushaf. Memegang. Sebab ada ayat Quran yang menyebut jangan hendaknya Quran itu disentuh kecuali orang yang suci. Walaupun ada bermacam-macam tafsiran yang suci itu. Ada yang mengatakan malaikat. Ada pula yang mengartikan mesti bersuci. Suci dari hadas besar. Juga hadas kecil. Nah, bila terhadap khilaf ini, nasihat Ustaz, kalaupun dalam hadas besar haid atau nifas, boleh baca Al-Quran. Terutama ayat-ayat Quran yang menjadikan wiridan, seperti baca Ayatul Kursi dan 3 qul sebelum tidur. Begitu juga menjadi wiridan, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, bermula dari amanar Rasul, kemudian fansurna 'alal qaumil kafirin bahagian akhir, cukuplah baginya mendapat perlindungan daripada Allah. Itu namanya wiridan. Tidak jadi masalah. Bacalah. Cuma bagi pandangan Ustaz, kalau sedang berhadas besar, hindarkan, jangan menyentuh Al-Quran. Jangan menyentuh Al-Quran. Walaupun perkara itu khilaf para ulama, kita hindarkan daripada khilaf itu lebih baik. Hindarkan diri dari khilaf itu lebih baik. Kita banyak hafal ayat-ayat Quran, surah-surah pendek, 3 qul, Ayatul Kursi, Ad-Duha, At-Tin, Alam Nashrah, semuanya boleh kita baca. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, saya sangat rasa sakit sehingga tidak mampu, tak dapat tidur. Sakit yang sangat-sangat setelah dioperasi buang rahim. Karena sakitnya yang bersangat-sangatan sampai tidak boleh tidur, Pak Ustaz.
Saya ingin tanya, boleh tak saya minum minuman yang memabukkan? Semata-mata karena ingin supaya hilang rasa sakit. Hadirin dan hadirat, khasnya penanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang haram tidak akan berfungsi sebagai obat. Oleh sebab itu, nasihat Ustaz, jangan minum arak, jangan minum khamar, mengharapkan mabuk. Bila mabuk, kita tak terasa rasa sakit. Sebaiknya pergi kepada doktor. Doktor ada cara. Apakah dengan menelan painkiller supaya hilang rasa sakit? Atau sesuatu yang doktor lebih tahu. Bagi Ustaz, jangan minum minuman yang memabukkan semata-mata karena ingin menghilangkan rasa sakit. Dia tidak termasuk bab darurat. Sebab ad-darurat itu ada 5. Satu di antaranya bila menyangkut nyawa. Bila menyangkut nyawa, maknanya kita boleh mati. Nah, ketika itu berlakulah kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat darurat atau emergency, maka yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Boleh mati setelah 2 minggu tidak makan. Tiba-tiba jumpa bangkai. Bangkai itu haram. Atau daging babi. Itu haram. Boleh dimakan kalau hanya itu yang ada untuk dimakan untuk kelangsungan hidup. Yes. Sakit, dia tidak ada kaitannya dengan kematian. Nasihat Ustaz, pergi dan tanya doktor. Jangan minum arak. Yang ketiga, ada penceramah Pak Ustaz yang kata ketika khatib sedang duduk di atas mimbar, begitu menyelesaikan khutbah pertama, duduk. Duduk sejenak, kemudian sambung lagi dengan khutbah yang kedua. Kononnya, menurut Ustaz tersebut, bagus kita baca sambil pegang dada kita, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Besar fadilat dan ganjarannya. Lalu Ustaz ditanya, ada dalilnya ke ucapan itu sambil pegang dada? Fadilatnya sangat besar. Ahmad Ruhullah. Rahmat. Ahmad itu adalah roh Allah. Muhammad kekasih Allah. Jawabnya ringkas saja. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan itu. Cuma para ulama pernah mengatakan, karena Nabi bersabda, tidak ada satu timing pada hari Jumaat yang bertepatan doa pada timing itu kecuali Allah kabulkan permohonannya. Ada yang mengatakan doa yang dipanjatkan itu ketika imam sedang duduk di antara 2 khutbah. Yang itu memang ada. Itu pun pandangan daripada ulama. Malah pendapat yang lebih kuat timing itu seperti yang kita sebut semalam, yaitu in between asar to maghrib. Itu timing yang sangat makbul bila kita berdoa. Adapun zikir yang disebut tadi, pegang dada, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan amalkan. Yang keempat, Ustaz kata majlis ilmu itu banyak membawa barakah. Semalam kita telah bahas tentang al-barakah.
yaitu ganjaran yang banyak. Diambil dari kata birkah, yaitu kolam. Sebab al-barakah dia membawa makna sebagaimana makna kolam. Banyak airnya dan tetap airnya. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustaz, majlis ilmu itu macam-macam. Majlis ilmu yang macam mana, Pak Ustaz? Hari ini sungguh banyak majlis ilmu yang diisi oleh ustaz yang merapu, yang cakap suka-suka hati tanpa membawa dalil. Kami orang awam tak mampu membezakan mana ulama sebenarnya. Apa maksud ulama, Pak Ustaz? Bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Oleh sebab itu bila menyampaikan agama Allah, agama Islam, tidak merujuk kepada kata-kata Allah atau firman Allah, tidak merujuk kepada hadis Nabi, begitu berani tak takut menyampaikan perkara-perkara yang tidak ada asas, Ustaz berpendapat itu bukan ulama. Ciri-ciri ulama, kalau tak salah ayat 32 atau 33 dari surat Fatir. Sesungguhnya hamba-hamba kami yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Itu sebabnya kita mesti ada rasa takut dalam menyampaikan ajaran agama, kecuali bila ajaran itu ada dalilnya. Kita bawa dalilnya Quran dan sunnah Nabi. Sebab dia takut kalau dia salah dalam menyampaikan, lalu orang ramai yang dengar ikut, dia kena tanggung dosa orang ramai itu. Itu ayat Quran. Hadis Nabi pula. Apa kata Nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas nabi-nabi. Nabi menyampaikan ajaran Allah dengan membawa ayat Quran. Dan Nabi itu maksum. Itu namanya ulama. Berdasarkan hadis ini, ulama bila mereka menyampaikan ajaran Islam kepada jemaahnya macam yang Nabi sampaikan. Bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi. Senang saja. Itu sebabnya walaupun kita orang awam, kita boleh dengar. Macam tadi, ulama mengatakan, bila khatib sedang duduk di antara dua khutbah, pegang dada, baca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Dari mana dasarnya cakap macam itu? Tolong abaikan saja. Jangan ikuti. Yang datang dari Nabi SAW, Abi Salat, istighfar 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekian kali. Maghrib dan subuh 10 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ayatul Kursi. Itu yang perlu disampaikan. Karena ada contoh dari Nabi. Kita baru bercakap semalam tentang kewajiban kita terhadap Nabi. Petang semalam.
Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad itu role model. Lihat ayat 31 dari surat Ali Imran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah diri Rasulullah itu bagimu contoh teladan yang terbaik. Ini rekomendasi langsung daripada Allah. Lalu kita tak mau ikut. Oleh sebab itu awam macam mana pun tak boleh fikirkan antara orang yang menyampaikan dengan dalil dengan orang yang menyampaikan suka-suka hati, pakai akal saja, pakai akal saja. Ustaz tidak begitu suka menggunakan istilah kami orang awam, kami orang awam. Padahal dah belajar bertahun-tahun dah, tetap saja ingin mempunyai gelaran orang awam. No. Ini gunanya kita belajar dengan manhaj. Ini tiap minggu kita bedah kitab sampai 5, 6, 7 kitab. Dah bertahun-tahun masih lagi mendakwa kami orang awam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tak susah nak kenal mana ulama yang patut diikuti dan mana yang patut kita jauhi. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Yang aku paling takut menimpa umatku pada akhir zaman, munculnya imam-imam yang menyesatkan. Ajar yang bukan-bukan. Ada unsur syirik, ada unsur khurafat, ada unsur bid'ah. Itu bukan menyelamatkan jamaah, tapi turut membinasakan jamaah. Pak Ustaz, pertanyaan yang kelima. Hukum wanita umrah tanpa mahram. Sah atau tidak umrah orang tersebut? Ini wanita ya, bukan laki-laki. Wanita ada satu tambahan syarat bila bepergian berhari-hari dalam jarak yang jauh, kata Nabi, hendaklah disertai mahram. Sama ada suami, atau ayah, atau atuk, uncle, adik-beradik, itu mahram. Hadirin dan hadirat, dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Sebab memahami hadis Nabi ini ada dua sudut. Ada namanya tekstual, harfiah, tekstual, berdasarkan teks hadis. Ada hadis ditinjau dari sudut kontekstual, konteksnya, pemahamannya, kondisinya. Memang ada hadis, jangan hendaknya wanita bepergian dalam jarak yang jauh kecuali bersama mahram. Hadis sahih. Tapi ada pula hadis yang lain. Wanita boleh bepergian andai kata dia yakin perjalanannya itu aman daripada fitnah. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditemani oleh beberapa rakan-rakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka bukan mahram. Jadi ringkasnya, pendapat yang pertama, setiap bepergian mesti memakai ihram, memakai bersama mahram. Itu satu. Pendapat yang kedua, mereka boleh bepergian asalkan ada kawan minimal 2 orang
Makin ramai makin bagus, sama-sama wanita. 5 orang, 7 orang, 10 orang, sesama wanita. Dengan syarat perjalanan itu aman. Zaman Nabi adanya kewajiban pakai mahram karena berjalan padang pasir, tidak aman daripada gangguan. Hari ini dengan pesawat, beberapa jam sampai ke destinasi. Apalagi sesampainya destinasi, ada orang yang menyambut pula di airport. Oleh sebab itu dalam kontekstual pemahaman hadis itu, jika perjalanan itu dirasakan aman, tidak timbul fitnah, dibolehkan. Tapi mesti ada kawan. Paling kurang 2 orang. Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua ini. Hukumnya boleh. Dan umrahnya diterima insya-Allah. Sah, tidak batal. Wallahu a'lam. Yang keenam, Pak Ustaz, jika kita mati, apakah qarin kita juga akan mati? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Apa makna qarin? Qarin maknanya syaitan pengiring. Sebenarnya qarin kita ini menurut bahasa ya, bukannya syaitan. Malaikat juga qarin. Menurut bahasa. Betul tak setiap manusia ada 2 malaikat pengiring, Raqib dan Atid, yang akan mencatat amal baik kita dan amal jahat kita. Itu tugas Raqib dan Atid. Qarin maknanya yang senantiasa mengiringi kita. Itu dari kalangan malaikat. Adapun sabda Nabi, setiap manusia ada qarin, dengan maksud syaitan pengiring. Sehingga sahabat bertanya, apakah Tuhan juga ada syaitan pengiring yang dipanggil qarin? Kata Nabi, iya. Aku juga ada qarin. Cuma berkat rahmat Allah kepada aku, qarinku telah memeluk Islam. Sehingga dia tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik belaka. Itu sebabnya Nabi Muhammad maksum. Nah, ditanya apabila kita mati, apakah qarin kita juga mati? Ustaz Arab, pertanyaan ini jangan ditanya. Sebab itu menyangkut perkara gaib. Mungkin ada yang bertanya, apakah setelah kita mati, Raqib dan Atid juga mati? Kita tak boleh tanya macam itu. Karena ini menyangkut perkara gaib. Dan tidak ada keterangan daripada Allah dalam Quran, tidak ada keterangan dalam hadis Nabi tentang nasib qarin tersebut setelah kita mati. Baiknya diamkan saja. Kalau boleh jangan tanya. Tak perlu ambil tahu. Yang perlu ambil tahu itu, saya nanti masuk kubur akan dapat nikmat atau azab. Dan kita tahu, azab itu karena dulu kita durhaka kepada Allah ketika di dunia. Suruhan tidak dibuat, larangan tidak dijauhi. Itu yang perlu kita ambil tahu. Tanda orang beriman yang berakal ada 2. Banyak ingat pada mati. Dan yang kedua, senantiasa memperbaiki bekal untuk dibawa sesudah mati. Tentang kemana qarin, tentang kemana Raqib dan Atid, sebaiknya jangan tanya. Tak perlu ditanya. Sebab tidak ada keterangan daripada Allah dan Rasul. Nah, yang terakhir, Pak Ustaz, bila kita baca Ayatul Kursi atau 10 ayat dari surat Al-Baqarah, syaitan akan lari.
Apakah ketika itu qarin kita juga akan menjauhi kita, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, sungguh banyak dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ayatul kursi berperanan menjauhkan kita daripada syaitan, atau syaitan akan menjauh, akan lari bila kita baca ayatul kursi. Begitu juga 3 qul. Begitu juga apabila kita baca 10 ayat pertama, 10 ayat dari surat Al-Baqarah. 5 pertama ayatul kursi dan 2 berikutnya dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tertera di dalam kitab wirid Rasulullah pagi dan petang. Bila kita amalkan itu, insya-Allah Allah akan pelihara diri kita, keluarga kita dan harta kita dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Nah, bila ditanya, apakah kita baca itu syaitan akan lari? Betul? Begitu kata Nabi. Tapi ingat, tafsir daripada Khannas, Imam Ibnul Qayyim menyebut, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia, Tuhan yang memiliki manusia, Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Lalu kita minta perlindungan Allah daripada apa? Min syarril waswasil khannas. Daripada godaan syaitan yang datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Itu mana khannas. Betul bila kita baca ayatul kursi dia lari. Tapi lari bukan untuk seterusnya. Bila kita dah mula leka, dia datang lagi. Kita baca lagi 3 qul, lari lagi. Tapi dengan kehidupan dunia, kita mula leka, dia datang lagi. Pergi datang. Itu kerja syaitan. Betul, bila kita baca ayatul kursi dia lari, tapi bukan lari untuk selama-lamanya. Dia akan datang lagi. Itu maksud daripada tafsiran Khannas. Sehingga dia dijadikan sifat bagi syaitan. Oleh sebab itu, ketika kita ingat Allah dia akan lari, tidak ada jalan lain supaya syaitan itu tidak mendekati kita. Banyak ingat pada Allah. Ingat kepada Allah ada 3 jenis. Ada zikrul lisan, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Baca ayatul kursi, baca 3 qul. Baca surat Al-Baqarah. Sabda Nabi, la taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah, la yadkhulu syaitan. Jangan kamu jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Rumah yang senantiasa dibaca Al-Quran, syaitan tak boleh masuk. Power surah Al-Baqarah. Lebih-lebih lagi ayat 255 yang dipanggil dengan ayatul kursi. Begitu juga ayat 2 terakhir. Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka memadailah dia mendapat perlindungan daripada Allah. Itu sebabnya, ibu-ibu, ini bukanlah riak. Setiap pagi, habis saja salat subuh, Ustaz akan buka Ustaz punya komputer, cari ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran dibaca oleh qari-qari dunia. Baca. Terus membaca. Hanya tekan saja. Sebab kita ada program ini. Ustaz sedang ceramah. Al-Quran sedang dibaca di bahagian hadapan rumah. Rumah kita jadi diberkati. Syaitan tak berani masuk.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu zikrul lisan, termasuk tilawah Al-Quran. Zikir yang kedua, zikrul qalbi. Hati hendaklah senantiasa ingat kepada Allah. Ingat pada hukum hakam Allah. Nah, yang terakhir, zikrul amal. Salat duha. Salat rawatib. Salat fardu pada awal waktu. Berbuat, pokoknya berbuat. Berbuat baik, ihsan pada ibu bapa. Berbaik-baik dengan jiran tetangga. Itu namanya zikrul amal. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami telah belajar pahala bagi orang yang mati syahid. Mati syahid dengan makna mati yang disaksikan oleh Allah secara khusus. Mereka tidak perlu dimandikan supaya darah menjadi saksi. Pakaian mereka tidak perlu dikafankan. Hendaklah dikebumikan, disalatkan dalam keadaan apa adanya, supaya pakaian mereka yang koyak, rabak, menjadi saksi di akhirat untuk mereka birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami juga difahamkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bermacam-macam jenis mati syahid. Orang yang berjuang menegakkan kebenaran, orang yang mendalami ilmu-ilmu agama, lalu di dalam mereka melaksanakan itu semua, lalu mereka mati, pun termasuk di dalam mati syahid. Lebih-lebih lagi mati karena lemas, mati karena ditimpa penyakit berjangkit atau taun, termasuk COVID-19. Mati karena aksiden, mati karena ditimpa benda berat, dan mati karena mempertahankan harta. Semuanya termasuk ke dalam mati-mati syahid. Hanya saja terhadap mereka mesti dilaksanakan 4 kewajiban seperti orang-orang mati biasa, iaitu memandikan, mengkafankan, mensalatkan dan mengkebumikan. Kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir. Ya Allah, sungguh besar ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang mati syahid. Mereka dikatakan dalam kubur hidup, malah dalam kubur mereka mendapat rezeki. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam salah satu daripada jenis-jenis mati syahid yang telah disebutkan tadi, supaya kami juga layak mendapat ganjaran sebagaimana yang telah Engkau jelaskan dan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.